Mungkin sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu ya. Nama aku Rahel dan hari ini aku bakal nemenin Cilinda nih ngobrol-ngobrol bareng teman-teman semua di sini. Mungkin dari Cilinda sendiri boleh dong perkenalan diri Oke, juga. halo teman-teman. Nama saya Linda Lee, seorang trader, investor, analis teknikal di Bursa Efek Indonesia. Oke, nah jadi ini kan kita bakal bahas soal Ya, technical analysis ya, Ci. Gimana sih cara yang gunain technical analysis nih buat trading dan juga investasi. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik utama kita nih, aku mau nanya dulu dong, boleh nggak sih share outlook IHSG dari Cilinda sendiri nih, yang saat ini tuh oke. gimana Jadi sih? kalau IHSG kita lihat pakai time frame monthly, itu masih terbaca uptrend ya. Di situ ada pola inverted hand. Halo? Sorry, kayaknya nge-lag deh. Aku yang nge-lag atau Cilinda ya? Sorry, mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh komen nggak ya? Mungkin nge-lag-nya di aku apa di Cilinda? Oke, wait. Mungkin masalah koneksi ya. Halo, Oke, ya, halo, tadi halo. sempat putus ya, Udah, ke udah. lempar keluar lagi. Iya, Ya, sempat putus. Iya, it's okay, Ci. Boleh dilanjut aja ya, tadi soal IHSG jadi ya. IHSG itu di time frame monthly itu ada masih terbaca uptrend, ada pola inverted head and shoulder dengan targetnya fantastis nih 8.700, Hmm. supportnya di Oh, ya masih masih jauh jauh banget. banget, namanya aja monthly ya teman-teman, jadi satu candle itu Iya. 1 bulan, jadi itu masih lama banget gitu. Mm-mm. Supportnya ada di 6.509 dan 6.234. Sedangkan untuk time frame weekly dia itu masih sideways sejak April tahun lalu. Ada pola descending Hmm. triangle dengan neckline-nya di 6.500. Sedangkan daily-nya hari ini nih, hari harian ya, dari 9 Februari itu Hmm. terbaca downtrend ya. Resistennya ada di Iya. 6812 yang mana hari ini sempat dites ya. Supportnya di 6728, Mm-mm. 6681. Itu sih untuk IHSG. Oke, berarti kalau dari Cilinda sendiri gimana nih? Optimis atau justru kayaknya buat dekat-dekat ini masih mau kurangin porsi dulu nih Saya di saham? masih mengurangi porsi gitu, melihat dulu apakah kalau mau cepetan ke support ke 6.500 ya ayo gitu ya. Tapi ya karena uh, apa sebelum dia bisa bertahan di atas 6.836, arahnya memang masih ke bawah gitu. Jadi kalau memang masih ke bawah ya Keren dulu ya. wait and see dulu aja kalau saya gitu ya, sambil melihat saham-saham pilihannya kan, menunggu area buy-nya. Kalau saya seperti itu. Gitu sih. Oke. Nah, karena kita udah bahas soal IHSG ya, berarti yang sekarang tuh masih lumayan downtrend, tapi ya secara monthly-nya, kalau candle monthly-nya itu ya oke banget, karena bakal ada target Ya. yang fantastis juga. Nah, tapi kalau misalkan outlook ke IDX Nah, Techno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi gimana kalau sih, Ci? Apakah oke? uh, untuk IDX Tekno itu memang dari sejak Agustus 2021 itu memang terbaca downtrend. Ya, jadi kalau downtrend itu kenaikan yang Iya. ada hanya sifatnya sementara gitu ya. Terus sorry, ini nggak kelihatan. Nah, untuk perusahaannya saya ambil beberapa aja ya. Kayak Bukalapak. Boleh. Saat ini Bukalapak itu ada support kuat di sekitaran 248 sampai 252. Nah, eh, ini tuh udah berkali-kali ya menahan penurunannya si Bukalapak. Jadi waspada kalau misalnya area ini sampai tertembus. Kenapa? Karena turunnya akan lebih dalam. Nah, bila ada penguatan Iya. sementara, dia akan menguji resisten 270, 280. Sedangkan Goto sejak Desember sampai sekarang itu terbacanya naik dengan resisten terdekat di Hmm. 136, supportnya 121 sampai 115. Nah, ada satu lagi Metrodata. Hmm. Eh,
Metrodata ini Hmm? kelihatannya sedang mencoba untuk berubah dari turun menjadi naik. Jadi kita lihat dulu apakah dia bisa stay di atas 545 ya, maksimum di 520. Potensi reversalnya gitu. Jadi dari turun jadi naik. Tapi dengan syarat ya dia harus tahan di atas 520, 545. Itu sih. Oke, berarti menurut Cilinda sendiri gimana nih perusahaan teknologi Wait, masih wait and see dulu apa udah wait oke and nih see buat sih, bisa pasti masih wait? downtrend gitu. Iya, karena udah lama Ya, juga ya lumayan downtrendnya. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke topik utama kita ya, bakal bahas soal technical analysis. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih soal technical analysis, boleh dijelasin dulu nggak sih, technical analysis tuh sebenarnya lihat apa sih ya, yang kita cari tuh jadi apa sih? technical analysis itu kan namanya aja analisa teknikal gitu ya. Jadi analisa teknikal Mm-mm. itu analisa berdasarkan pergerakan harga. Jadi bahan yang akan dijadikan alat untuk menganalisa itu ya si pergerakan harga itu sendiri. Jadi kita menganalisa, memperhatikan perilakunya harga. Nah, itu analisa teknikal. Mm-mm. Jadi bahannya itu adalah grafik pergerakan harga gitu. Itu untuk si analisa teknikal gitu sih. Oke, nah buat misalkan nih teman-teman ada yang baru mau belajar saham gitu, terus mau belajar soal technical analysis, sebenarnya apa sih yang harus pertama kali dipelajarin? Paling Dasarnya banget baru nih. banget ya. Jadi uh, tentunya harus kenalan dulu sama si grafik itu. Ya, jadi kan kita mau mau mempelajari bahannya ini, si harganya ini. Jadi kenalan dulu bagaimana Iya. membaca si grafik. Apa aja sih yang ada di layar ini yang perlu diperhatikan. Bentuk-bentuk harga grafiknya itu kan ada bermacam-macam mana gitu ya. Terus yang paling utama teman-teman perlu mempelajari tentang tren karena itu akan membantu teman-teman untuk memilih eh, Hmm? saham-saham mana aja yang eh, untuk bisa di tradingkan atau ditunggu dulu atau ya nanti Hmm. aja gitu. Terus ya dengan satu hal itu aja teman-teman bisa terhindar gitu dari jebakan jebakan Iya. banyak ya di pasar ya, ada FOMO, ada juga yang ya Iya. rayuan-rayuan indah tapi ujungnya bikin kamu nyangkut. Tapi dengan kamu bisa Buat membaca iya. tren itu, setidaknya itu screening pertama untuk bisa menolong kamu tidak terjebak. Kira-kira sih gitu. Oke, nah berarti sebenarnya kalau misalkan dari technical analysis itu ada hubungan kuat nggak sih sama fundamental Ya, analysis? Kan kayaknya nyatu gitu kalau ngomongin iya, soal analisa. mereka saling berhubungan ya. Jadi kalau saya sendiri keduanya saya pelajari. Jadi untuk fundamental kita kan jadi kalau si teknikal itu menggunakan grafik pergerakan harga. Sedangkan si teknikal ini Iya. itu menggunakan laporan keuangan dari perusahaan. Nah, kalau dikombinasikan gitu ya, Hmm. kalau dikombinasikan itu kita bisa menggunakan fundamental untuk memilih saham-saham mana aja sih yang bagus gitu ya, yang perusahaannya sehat. Lalu Iya. untuk udah dapet sahamnya, lalu pakai teknikal untuk melihat kira-kira kapan sih waktu yang Hmm. tepat untuk bisa masuk ke saham Buat itu masuk. atau tunggu dulu. Hmm. Nah, seperti itu. Oke, berarti dua-duanya tuh saling berhubungan ya. Apalagi buat yang baru belajar saham, jangan sampai kayak kalian fokus di salah satu doang, tapi dua-duanya tuh harus ngerti supaya kayak dapet cuannya juga lebih Betul. gampang ya. Setidaknya probabilitas kita untuk mendapatkan keuntungan atau kalau pemula nggak kejebak aja udah bagus Hmm. sih. Tuh. Iya bener. Karena sekarang banyak banget ya yang mainnya jebak-jebakan gitu, apalagi pom-pomnya tuh sana Betul. sini kenceng banget. Gitu. Yang menyusup di grup-grup kan banyak. Bilang beli ini, beli Baik. itu. Ya Kita kan benar. nggak pernah tahu ya intention seseorang itu waktu ngajak seperti apa. Kita cuma bisa Iya benar. protect diri sendiri ya. Caranya ya sedikit-sedikit paham Belajar. analisa teknikal, bisa baca-baca fundamental nih perusahaan sehat apa enggak ya yang
dasar-dasar gitu aja udah bisa menolong. Iya, Menolong betul, banget ya. seperti itu. Oke, nah mungkin sekarang kita lebih detail nih Ya, ngomongin soal technical analisisnya. Mungkin Cilinda ini juga lebih fokus kan ya ke Fibonacci nih. Nah sebenarnya Fibonacci itu apa sih? Kayak kalau dilihat kayaknya angka-angkanya spesifik banget gitu sampai koma-koma. Itu sebenarnya nunjukin apa sih ya, jadi angka-angkanya? Fibonacci itu dia dia adalah bagian salah satu indikator dari analisa teknikal. Analisa teknikal itu kan luas ya, teman-teman ya. Banyak gitu indikatornya. Banyak Kalau banget. teman-teman buka charting software itu melihat, wah indikatornya banyak. Nah, uh, Fibonacci itu Mm-mm. adalah salah satu indikator dari analisa teknikal. Nah, angka-angka itu Mm-mm. apa? Angka-angka itu yang teman-teman lihat di indikator Fibonacci itu adalah rasio Fibonacci. Itu yang dipakai untuk Mm-mm. mengukur. Jadi untuk mengukur potensi di mana pembalikan harga, untuk mengukur di mana potensi target harga seperti itu. Itu hasil dari pembagian angka Fibonacci dengan angka Fibonacci yang lain gitu. Jadi kalau saya udah nulis juga ya buku Fibonacci yang terbaru yang ini cara asik belajar Fibonacci. Jadi ini dijelasin di sini asal muasal angka-angka yang muncul di charting software teman-teman itu apa. Nah, itu udah ada di situ gitu. Jadi iya Jadi harus baca ya. betul. Betul. Oke, terus gimana sih, kan kayak saham itu pergerakan harganya bisa dibilang ya naik turunnya kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, Fibonacci ini tuh bisa ngebantunya gimana sih caranya dengan rasio-rasio yang Ya, kayak gitu? jadi dari segitu banyaknya indikator analisa teknikal, kenapa saya tertarik sama Fibonacci? Karena gini, sebagai ibu-ibu ya, kita kan tentu udah terbiasa lah kalau beli barang itu kepengen tahu ini belinya kemurahan, kalau kemurahan enak gitu ya. Hmm, Tapi kan nggak rela kalau kemahalan iya gitu kan? kan ya. Nah, itu Iya yang bener. indikator itu yang menjawab rasa ingin tahu saya. Jadi waktu saya berkenalan Hmm, dengan indikator ini, saya jadi tahu kira-kira harga ini posisinya saat ini berbanding dengan historinya yang lalu dia tuh berdiri di mana gitu ya. Terus udah gitu dia pernah pergi ke puncak yang paling tinggi di mana, paling rendah di mana, kira-kira terdekatnya kemana. Nah itu tuh semua kelihatan pakai Fibonacci. Jadi kelihatan ada hmm, area-area terdekatnya kalau lompat kemana, kalau jatuh kemana. Jadi saya hmm, bisa membuat plan. Kalau misalnya 1-2 langkah ke depan naik mau take profit, saya tahu kira-kira take profitnya di mana. Jadi nggak gelap di mana gitu. ya? Kalaupun jatuh harus Hmm, cut loss, kira-kira hmm, jatuhnya kemana? pasti di Ya, mana? apakah bisa ditahan Hmm, gitu? Kalau nggak bisa ditahan ya dibuang dulu. Ya kayak kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, kita blank, nggak tahu kan? Iya, nggak tahu kan bingung. ini mau Iya. mau kemana sih gitu. Iya, Betul jadi nggak ada sekali. patokannya gitu ya. Nah, tapi kayak kan indikatornya banyak banget nih ya buat technical analysis kayak tadi Cilinda udah ngomong juga. Kenapa sih Cilinda tuh tertarik banget nih sama Fibonacci? Padahal kan kayak pakai yang lain bisa juga ya sama kita nentuin harga support, nentuin resistannya di mana gitu. Kenapa sih pakai Um, Fibonacci? saya tidak tidak hanya memakai Fibonacci. Saya memakai yang lain juga Hmm, gitu. Yang lain juga tetap dipakai oh. tapi selalu pakai Fibonacci. Gitu kayak ibarat makan apa ya? Ibarat makan pizza, boleh yang lain tapi harus pizzanya ada kejunya. Misal gitu mau mau ganti-ganti sosis atau tapi pasti di dalam analisa itu selalu ada Fibonacci. Kenapa? Karena Fibonacci itu ibarat peta. Kayak misalnya kita mau pergi ke satu tempat, kita buka Google Map gitu ya. Kita buka Google Map, Nah, saya mau pergi dari titik A ke titik B. Di situ ada directionnya, langkahnya. Nanti kamu ke sini, ke sini, ke sini. Nah, Fibonacci juga kayak gitu buat trading atau investasi. Jadi kayak tadi saya sebut IHSG targetnya di monthly. Targetnya di monthly itu di 8.700.
Tapi untuk sampai ke jauh banget. sana, dia jalan dulu ke 7.400. Kemarin udah sampai ya, 7.300 sekian, kemudian turun. Dan itu yang membantu saya tahu, oh iya memang arahnya ke sana, tapi saya juga bersiap hati. Ketika dia sampai di 7.400, dia pasti akan bereaksi dulu ke area level-level Fibonacci yang di antara yang mana gitu. Jadi kenapa saya selalu pakai Fibonacci? Supaya saya tahu step ke depannya, target ke depannya itu di mana, bisa memprediksi di sini dia akan potensinya lebih besar turun daripada naik. Kira-kira kayak gitu. Makanya nggak bisa nggak pakai Fibonacci.